Kami sudah diperiksa oleh penyidik ya di unit Harda Polres Metro Depok sebagai saksi-saksi dari Badan Pimpinan Pusat Pelopor Perdagangan Indonesia terkait laporan STHIP Pelopor Bangsa atas pelaporan kampus Pelopor Bangsa untuk 3 orang. Yang pertama Pablo Putra Benua, yang kedua Rey Utami, yang ketiga Christopher Anggasasra. Ya, kami sudah selesai melaksanakan kewajiban hukum kami sebagai saksi-saksi. Ya, tentunya keterangan saksi-saksi kami kepada penyidik hari ini ya membuat terang peristiwa pidana ya dari pelapor kampus Pelopor Bangsa terkait 3 orang ya yang diduga ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu sesuai dengan dugaan pasal 263, 264, 266 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Kurang lebih 20 lebih lah ya pertanyaan dari penyidik, bahkan penyidik mengkonfirm mengenai soal bukti-bukti yang memang penyidik miliki dengan bukti-bukti yang kami lampirkan dari pihak kami sebagai organisasi advokat untuk saksi-saksi hari ini seperti itu. Bang kan jadi saksi berarti artinya mengetahui fakta yang terjadi atas kasusnya Bang. Apa sih Bang mungkin nggak mengetahui tentang dugaan ijazah palsu ini Bang? Ya tentunya fakta-faktanya sudah jelas yang digunakan oleh 3 orang bahkan 4 orang ya. Ini kan mereka kelompoknya 4 orang nih. 4 orang itu digunakan saat mereka mendaftar kepada kami sebagai OA, advokat PAI gitu ya. Untuk apa? Untuk advokat, untuk jadi anggota advokat. Lanjut nanti berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, mereka melampirkan ijazah itu tentunya sebagai syarat formil. Siapapun sarjana hukum ataupun yang sederajat ingin mendaftar menjadi advokat itu wajib. Ya kan? Nah, syarat formil tadi kami terima selaku organisasi advokat ijazahnya, ya. Lalu kami cek verifikasi setelah terjadi peristiwa tanggal 23 April ya. Setelah tanggal 23 April 2025 itu mereka indikasi jelas melakukan perubahan akta PHI. Ya. Ya. Mereka buat perubahan akte PHI, memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik yang kami laporkan di Bareskrim oleh PHI, gitu loh. Nah, dari situlah kami bisa melihat bahwasannya syarat-syarat apa saja yang mereka 4 orang dilampirkan. Ternyata ijazahnya kami periksa semuanya palsu. Dan ini terbukti dengan keterangan-keterangan yang kami sampaikan dalam laporan upaya hukum kami, baik di Polres Metro Depok sebagai saksi, baik di Bareskrim sebagai pelapor, dan 2 kami sebagai pelapor di Polda Jabar. Ijazah yang palsu itu di berapa sekolah sih Bang? Yang di Ada dua kampus. Apa aja? Yang pertama kami sudah menerima surat keterangan dari Pelopor Bangsa. Ya, yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya terkait 3 ijazah. Ini resmi dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa di Depok. Ya, jadi menggunakan ijazah palsu 3 orang tersebut. Siapa saja? Pablo Putra Benua, Rey Utami, dan Christopher Anggasasra, adiknya. Perlu kami sampaikan di sini, ijazah ini tahun 2022. Ya, padahal kampus Pelopor Bangsa baru melakukan wisuda pertama, angkatan pertama tahun 2023. Paham ya? Dan semua bentuk ijazah ini adalah palsu atau berbeda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pihak kampus Pelopor Bangsa. Yang kedua, keterangan dari Universitas Pajajaran terkait atas nama Rangga Ahadi Putra. Ini kami sudah dapat surat keterangan dari Universitas Pajajaran. Jadi mereka ini berempat, ini atas nama Rangga Ahadi Putra, ya, menggunakan ijazah palsu Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Bahkan dia ini melampirkan transkrip nilainya juga. Ya, jadi ijazah plus transkrip nilai kepada kami selaku organisasi advokat untuk mereka bergabung menjadi anggota PAI atau advokat di PAI seperti itu. Jadi itu udah terkonfirm ya Bang dari 2 universitas itu bahwa 4 nama itu nggak ada terdaftar. Confirm, sahih, bukan mahasiswa dan atau alumni dari 2 kampus tersebut. Ya, benar-benar nggak pernah masuk kampus itu ya Bang? tidak pernah. Satu catatan yang perlu kami sampaikan, ada laporan Pusdikti ya, sorry. Kalau kita mahasiswa itu kampus belajar, itu ada di Dikti dong, karena pendidikan tinggi. Di Dikti itu, mereka ini, sorry Bang Boy, dalam konteks ijazahnya, ini ada nih, 3 orangnya ada di Dikti.
Tetapi ingat, tertulis tahun 2023 dan masih aktif sebagai mahasiswa. Paham ya? Jadi di dalam dikti itu ini ada tercatat. Tetapi 2023 masuk, lulus, dan lulusnya tuh nanti setelah itu. Karena catatan di dikti itu di bawah tuh ada aktif sebagai mahasiswa. Tandanya belum selesai. Ya, kalender akademik sebagai mahasiswa tuh belum selesai. Tetapi dia menerbitkan tahun 2022 sebagai ijazah sarjana hukum di kampus Pelopor Bangsa. Ya, dan tentunya bentuk ijazahnya sangat berbeda apa yang disampaikan oleh pihak kampus Pelopor Bangsa. Karena mereka punya dan mereka cetak di Peruri. Jadi nggak sembarangan, ya. Ada barcode-nya dan ada nomor khusus. Dan ini mereka buat dengan sendiri. Ya, ini poin utamanya. Bang, artinya pihak-pihak kampus juga akan dipanggil untuk menjadi saksi diperiksa, Bang? Sudah. Saksi semua sudah selesai. Pihak Unpad? Unpad tentunya untuk di laporan atas nama Rangga Hadi Putra, kami di Polda Jabar itu sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang. Ya, dan kami dalam waktu yang dekat ini akan dipanggil sebagai saksi pelapor. Oh, di Polres Sumedang mungkin alasannya kenapa, Bang? Karena lokusnya diambil di Unpadnya. Oh. Ya, karena Unpad harus jadi saksi. Ya, dan Unpas kami yang di Jatinangor. Jatinangor betul, Oh. kampus barunya ya. Nah, kebetulan kami sudah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kampus Unpad, mereka siap jadi saksi. Bang, mungkin awal mula abang mencurigai ada indikasi kepalsuan ijazah ini, ceritanya seperti apa, Bang? Setelah mereka ini berempat ini dan kawan-kawan yang lain ini melakukan pembegalan organisasi advokat PAI kami. Dari situ awalnya, lalu kami periksa dong siapa orang ini. Kita profiling orang ini. Ternyata kan kita dapat di media malah. Ya, siapa orang-orang ini? Ternyata orang-orang ini residivis. Ya, pernah diputus oleh pengadilan ya dalam perbuatan pidana. Tentunya dari sana kami melihat ini bukan baik nih kalau begini. Maka kami di dalam pengurus pimpinan pusat segera memverifikasi data-data diri ya terkait 4 orang ini apa dan bagaimana sebenarnya validasi verifikasinya. Ternyata kami dapatkan betul data itu tidak sesuai atau palsu. Tapi abang secara personal mengenal pihak terlapor nggak, Bang? Nah, kita baru ketemu sekali ya Bang Boy ya. Kita baru pertama sekali ketemu yang waktu itu dalam konteks halal bihalal pada tanggal 23 April 2025 di Bandung gitu loh. Itu baru diperkenalkan dia diangkat sebagai sekjen ya. Kalau kami kan sebagai anggota tentunya saat itu berpikir yang baik-baik saja. Bang Surya, izin. Tentunya kami sih ya beritikat baik saja kalau memang untuk bergabung dan memajukan sama-sama organisasi advokat. Tapi senyatanya setelah itu punya nilai atau punya niat lain. Ya, kalau bahasa yang sekarang sedang ramai, mens reanya sudah terbukti. Ya, niat jahatnya orang-orang ini sudah terbukti untuk membegal organisasi advokat seperti itu. Tapi dengan adanya laporan ini mungkin pihak terlapor sudah ada komunikasi dengan pelapor? Komunikasi Atau sudah dengan ada, ke kami sudah ada, ke pengurus sudah ada. Ya, yang intinya yang mereka sampaikan adalah damai. Ya, bahkan ada yang nangis tuh, gitu ya. Tapi kami abaikan semua. Yang mana nih Bang yang nangis? Yang sebelahnya lah, kan gitu. Biasa, kan ini kan 4 orang nih, ya begitu. Dan kami dalam konteks menjawab, Mas, kami tidak ada perdamaian apapun. Dari awal kami sudah sampaikan tidak ada perdamaian. Kami selesaikan di pengadilan sampai tuntas. Walaupun sudah ada permintaan maaf dan Sudah ada damai permintaan dari maaf pelapor. secara pribadinya ya. Dan kita nggak pernah menerima itu sebagai permintaan maaf, betul ya, Bang Boy, Bang Surya ya. Tidak ada permintaan maaf ataupun klarifikasi secara pribadi mereka kepada organisasi advokat kami dan pengurus. Ya, tentunya bagi kami tidak penting. Kenapa? Kami melaporkan sebagai organisasi advokat, bukan pribadi kami. Itu poinnya, Mas. justru Berarti kan mengakui, di Bang? sini kan Berarti mengakui permintaan maaf tadi, berarti mereka mengakui kalau ijazah itu Kalau mengakui, kalau minta maaf kira-kira mengakui nggak kalau orang? Psikologisnya bagaimana? Orang kalau ngaku salah, yang ngontek siapa? Ya, kalau orang ngaku, ya tapi tidak ada permintaan resmi ya. Ini pribadi aja antar pengurus yang memang kita mewakili ke sana. Dan kami tahu semua isinya apa, gitu loh. Jadi kalau orang menelepon, yang kita proses hukum, orang itu merasakan nggak psikisnya mengakui kesalahan, itu bisa kita baca sendiri seperti itu. Oke, Bang, tapi kan justru kan di sini kan malah melebar ke ranah pribadi ya, Bang. Menghantam pribadi baik ketum PAI ya, baik siapapun itu merasa ini
apa sih bang gitu bang, pada akhirnya kok malah sikat pribadi gitu. Oh iya, kami setelah melaksanakan tugas fungsi pokok kami sebagai organisasi advokat, dan kami ini pengurus pimpinan pusat, ya. Bahkan Pak Bang Surya ini wakil ketua umum, Bang Boy ini salah satunya adalah ketua BPW PAI DKI Jakarta. Saya sekretaris bagian kehormatan, tugas saya sebagai mengevaluasi etika advokat, kan begitu. Tentunya kami tidak ada urusan dengan pribadi, tetapi pihak sana terlapor yang kami laporkan 4 orang ini melakukan framing pribadi, ya. Dan silakan framing itu dilanjutkan. Kalau tidak ada bukti, kami sikat secara pribadi kami. Ya, kami menggunakan hak-hak hukum kami untuk melakukan proses. Ya, dan itu sudah kami lakukan. Tunggu waktunya. Bang, tapi seandainya pihak sana melakukan laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik, gimana? Sudah dilakukan. Ada beberapa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Oh, sudah. Sudah. Ya, satu di Polres Cibinong, betul ya Bang? Satu lagi di Polsek Rawalumbu, Bekasi. Ya, bahkan mereka gugat di PN Cibinong, PN Cianjur, sorry. Mereka gugat perbuatan melawan hukum di PN Cianjur dan mereka cabut. Perlu saya sampaikan di sini, isi gugatan itu Ray, Rangga, Christopher itu SH menggunakan. Oke? Di dalam gugatan itu, hati-hati loh. Dan PH-nya di dalam gugatan perdatanya di PN Cianjur itu adalah anggota PAI kami. Ya. Legal standing-nya tidak ada. Dan perlu kami sampaikan, itu sudah dicabut oleh mereka. Betul Bang Surya ya? Jadi gugatan PMH mereka di PN Cianjur kepada kami pengurus PAI itu sudah dicabut oleh mereka sendiri. Alasannya? Nggak tahu. Bang Boy mungkin menambahkan boleh terkait permasalahan ini seperti apa Surya, sih? Surya, Artinya mungkin sedikit. ada terkait diduga ijazah-ijazah yang Ya. Hari ini saya menghadiri undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi sebagai saksi yang dijadikan pelapor, dalam hal ini STH, pelapor bangsa. Ya, saya sebagai saksi, ya saya penuhi undangan itu untuk memberikan keterangan yang saya tahu. Ya, di mana dalam keterangan-keterangan itu kita jelaskan perihal ijazah daripada terlapor, ya dugaan terlapor. Tadi dari hasil klarifikasi tadi saya sampaikan dari mana ketahuannya. Ketahuannya itu pertama adalah dari dikti. Semua orang kan sekarang boleh mengecek. Kita kecek namanya itu keluar di dikti. Nah, di situ ada suatu kecurigaan. Kenapa? Tanggal masuknya itu 2023. Keluarnya itu 2024-2025 dengan status pindahan. Ya. Dengan melihat ke belakang hal-hal yang dilakukan ke belakang ini, kita nanya dong, kita bersurat. Saya sebagai ketua bidang hukum DPP PAI bersurat ke pelopor, untuk menanyakan apakah memang ijazah tersebut yang dipakai untuk sebagai persyaratan mutlak dalam pengambilan sumpah bebas di pengadilan tinggi. Kita tanyakan, benar tidak itu produknya pelopor? Karena ada mencurigakan gitu secara resmi. Nah, tanggal 3 September saya dipanggil mereka. 3 September saya dipanggil ke STH. Mereka sampaikan bahwasanya itu bukan produk daripada STH. Bahkan record daripada status kemahasiswanya pun tidak ada. Nah, saya dapat keterangan secara lisan. Padahal sebenarnya saya minta secara tulis. Cuman dari mereka, Bang, sebagai bentuk itu bukan produk kami sudah buka LP. Nah, pada tanggal 3 itulah saya tahu pelopor itu sudah buka LP. Nah, supaya kami juga boleh melakukan upaya hukum di Polda Jawa Barat, kami minta bukti seperti hal yang sudah kami lakukan ke Unpad. Minta bukti. Dapatlah bukti itu tanggal 16 September kemarin. Nah, dapat bukti 16 September kemarin. Bukti itulah yang menjadi bahan dasar sebagai membuka LP DPP PAI di Polda Jawa Barat. Cuman pasalnya tidak sama. Pasalnya berbeda supaya nanti tidak nebis. Yang di sini itu 263, 266 sama 264 ya di sini ya. Betul. Nah, kalau yang di Bandung, Polda Bandung itu pendidikan. Nah, di situ udah dilaporkan. Jadi keterangan saya di Polres ini sebatas itu. Sebatas yang saya ketahui itu. Selebihnya tidak ada. Jadi bagaimana munculnya itu, bagaimana pertama kami mengetahui itu, ya kita ini dong harus prihatin dong ya. Artinya orang yang tidak pernah kuliah di hukum menjadi seorang pengacara, sementara orang yang kuliah di hukum susah untuk mendapatkan itu. Ya, itu yang kita artinya dengan kejadian ini
ketika beliau ini melakukan pendampingan atau beracara di tempat yang sebelumnya itu artinya gagal demi Jadi begini, perlu saya jelaskan lagi supaya jangan bias. Perihal BAS, organisasi PHI tidak punya hak untuk membatalkan. Tapi sebagai keanggotaan punya hak. Kalaupun mau dipakai dia BAS itu beracara dia di luar, sebelum ada putusan yang tetap, dengan pakai KTA lain boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, itu pribadi dia. Tergantung daripada kliennya apakah memang itu mau memakai atau tidak. Nah, dengan dasar inilah nanti, ketika ini sudah naik perkara, dengan dasar itulah nanti kami akan menyurati pengadilan tinggi supaya membukukan BAS itu. Seperti itu. Bang, itu kan pas ya bang. Bagaimana dengan ketika sudah keluarnya ijazah ini palsu segala macam, untuk case-case yang sebelumnya pernah tertangani, nah, secara hukum ini seperti apa nih bang? Sebenarnya begini, kalau masalah case-case yang pernah ditangani itu masalah personal kliennya sendiri, ya, personal klien sendiri. Apakah mereka menerima setelah tahu seperti ini, ya kita nggak tahu. Ya, kita hanya menghindarin untuk supaya jangan terjadi malpraktek seperti itu. Oke, kalau secara hukum bang, case yang sudah pernah berlalu dan dimenangkan dan sekarang keluar ijazah palsu, apakah itu bisa batal demi hukum bang? Jadi gini, kalau ini menurut pandangan saya, kalau case-case yang pernah sudah ditanganin ternyata dia memang dari legalitas dia itu palsu, berarti harus diuji lagi dong, kan ada PK. Pihak lain itu mem-PK-kan dong itu, bahwasanya memang legalitas daripada proses hukumnya. Jadi kalau kita bilang batal hukum, enggak, ada upaya hukum lagi, lakukan PK. Kalau memang itu ada, berarti karena novum kan, lakukan PK untuk hal seperti itu. Pihak yang merasa terjadi dirugikan itu lakukan PK. Itu aja sih upaya hukumnya sih, nggak ada yang lain. Jadi supaya jangan bias. Terkadang nanti kan ada bias, oh ini nggak ada punya hak untuk mereka menghapus BAS. Betul, kita tidak punya hak untuk membatalkan BAS yang dia. Yang punya hak itu adalah pengadilan tinggi, karena itu peraturan negara. Tambahan dari Bang Surya, kita organisasi advokat yang merekomendasikan pencabutan BAS, ya, setelah dapat hasil sidang kode etik di Badan Kehormatan. Jadi poinnya itu. Jadi nggak mungkin, ya, kita cabut kalau itu pun tidak ada dari organisasi advokat. Tentunya atas peristiwa ini kami sudah merekomendasikan untuk segera mencabut BAS-nya mereka ke Pengadilan Tinggi Bandung seperti itu. Oke, berarti agenda selanjutnya ada pemanggilan terlapor? Kurang lebih, karena tadi penyidik sudah menyampaikan kepada kita ya Bang ya, mengenai soal data, ya tentunya sudah kami serahkan semua, dan tunggu saja tentunya setelah ini adalah pihak terlapor yang akan dipanggil. Kapan Bang? Secepatnya, ya itu informasinya Artinya kan penyidik. begini, artinya kan